Kurang lebih 1 tahun yang lalu saat saya duduk di kelas 10 SMA dan hingga saat ini sudah 17 kali saya membantu ibu saya dalam proses eksisi. Awalnya mungkin karena orang tua saya, baik ibu ataupun ayah saya itu mengajak saya untuk mengikuti kegiatan eksisi. Dan awalnya saya hanya melihat dan mencoba mengingat, dan alhamdulillah karena mungkin sudah terbiasa saya bisa membantu sedikit terutama ibu saya dalam proses pelaksanaan eksisi. Mungkin karena sejak SMP saya bercita-cita sebagai seorang dokter. Dan tentu saja apabila kita ingin terwujudnya cita-cita tersebut, ada yang perlu kita lakukan sebelumnya. Salah satunya dengan mencari pengalaman, salah satunya seperti itu mungkin. Sebetulnya tidak ada pelatihan khusus, tapi mungkin tertarik karena hampir setiap ibu saya melaksanakan kegiatan eksisi, saya melihat ada sesuatu yang menarik gitu dari apa yang ibu saya lakukan. Yang menariknya itu kayak misalnya banyak masyarakat yang masih awam yang berpikiran bahwa apabila kornea mata itu diambil maka di akhirat nanti katanya akan gelap gitu. Padahal tidak gitu kan. Nah, itu yang membuat saya tertarik dan ingin merubah mindset masyarakat gitu, bahwa sebetulnya apabila kornea mata itu diambil justru itu merupakan sebuah kebaikan yang mungkin akan menjadi penerang di alam selanjutnya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu saat saya duduk di kelas 10 SMA dan hingga saat ini sudah 17 kali saya membantu ibu saya dalam proses eksisi. Yang pertama itu tentu mempersiapkan alat. Ada membersihkan alat, terlebih dahulu mensterilkan alat, setelah itu mempersiapkan pakaian yang akan digunakan, tentu saja harus bersih gitu, seperti itu. Dan wadah-wadah dan dokumentasi untuk dokumen laporan juga tentu diperlukan gitu, untuk persiapan. Mungkin pada awalnya dulu eksisi mata itu yang diambil itu adalah bola matanya, jadi bulat gitu. Nah, untuk sekarang ini hanya bagian korneanya saja. Jadi kalau mungkin banyak yang sekarang itu soft lens, ya kurang lebih seperti itu yang diambilnya gitu, dengan alat-alat yang ada gitu, seperti ada gunting, ada pisau kecil dan seperti itu gitu yang diambil. Ya, tentu itu kan sudah menjadi gerakan yang akhir-akhir ini sudah mulai dikenal banyak orang ya. Jadi mungkin nanti bisa mengajak bahwa donor mata ini sebetulnya penting gitu, dan tidak harus kita itu merasa terbebani dengan kita mendonorkan mata kita nanti. Akan tetapi kita harus berpikir bahwasanya ketika kita mendonorkan mata kita ini, manfaatnya banyak bagi orang lain gitu, terutama orang-orang di luar sana yang membutuhkan mata gitu, mata kita gitu. Mungkin ketakutan kebanyakan orang itu ada yang berkaitan dengan hal-hal mistis ya, bahwa sebelum kornea mata itu dikirimkan ke bank mata itu kan disimpan dulu di rumah, dan mungkin orang lain banyak yang berpikiran mungkin ada yang datang misalnya dari jenazah yang sudah wafat, padahal tidak seperti itu. Dan mungkin karena terbiasa juga, saya alhamdulillah tidak merasakan takut. Seringkali kan yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu ya. Kadang ada pukul 1 dini hari, bahkan tengah malam itu ada yang meninggal. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap ya harus bisa
terpenuhi gitu keinginan keluarga untuk mendonorkan mata dari sang pendonor gitu. Jadi kesiapan itu tentu sangat-sangat dibutuhkan gitu.